Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Ia kemudian menepuk pundak, meneruskan bahwa bersedia mengikuti dan melayani Chinbai dengan sepenuh hati. Chinbai membalas tepukan pundak itu, bergumam. Ngomong-ngomong, ia memang membutuhkan pengikut dan menjadi terkenal. Karena dengan itu akan mempermudah dalam mengumpulkan informasi dan menemukan sesuatu. Ia kemudian menghentikan gumamnya, tapi tidak langsung menyetujui, melainkan menjaga image terlebih dahulu dengan mengatakan untuk si wanita tidak perlu repot karena ia bukan utusan dewa. Si wanita tampak tidak mempercayai sehingga menanyakan sekali lagi, dari utusan dewa mana Jinbai? Untuk yang kedua kali, Jinbai mengatakan bahwa ia bukanlah utusan maupun dewa, tetapi adalah the God of Flag. Beritahu semua orang kalau ia bisa menyembuhkan penyakit mereka dan sampaikan agar mereka datang ke halaman Tuan. Si wanita pun segera mengikuti perintah itu. Ia berada di tengah-tengah persimpangan jalan, berteriak menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang menderita karena wabah, maka dengarkan ia. God of Lake telah turun ke dunia dan sekarang ada di halaman Tuan. Cepatlah untuk kemari, karena God of Lake akan menyingkirkan penyakit mereka semua. Mendengar penyampaian itu, para penduduk yang telah bersembunyi cukup lama perlahan mulai mengintip sebelum pada akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Sedangkan si wanita terus menyeru agar para penduduk segera berkumpul sesuai permintaan Chinbai. Ia juga meyakinkan semua orang agar percaya bahwa dirinya sudah benar-benar sembuh dari penyakit yang dialami. Datanglah kemari dan lihatlah sendiri. Bukankah semua orang tahu siapa dirinya? Di sisi lain, terlihat salah seorang ibu rumah tangga memperhatikan itu melalui jendela, sehingga sang suami yang menjaga buah hati menanyakan siapa yang berteriak di luar sana. Sang istri menjawab bahwa itu adalah Elena yang menyedihkan. Gadis itu mungkin sudah gila karena penyakitnya. Kembali pada Elena yang terus berkuar-kuar mengenalkan diri yang adalah anak dari Henry, pedagang yang kaya yang mendonasikan semua kekayaan untuk gereja. Mari ke sini dan lihat sendiri kalau ia sudah sembuh. Orang-orang yang mendengar perlahan mulai percaya, namun mereka masih tidak begitu yakin sehingga masih bertanya-tanya apakah itu benar. Sedangkan Elena sendiri terus meyakinkan mereka dengan sebuah pertanyaan. Bukankah mereka melihat kalau ia sudah berteriak di jalanan sangat lama? Apakah ia pernah batuk sekali saja? Teruntuk semuanya, lihatlah dirinya. Sang God of Lake sudah menyembuhkannya. Kalian tidak usah berdonasi untuk mengeluarkan cairan merah atau noda. Hanya perlu datang ke halaman Tuan. Kini salah seorang wanita mencoba mendekat, menempatkan telapak tangan pada dahi Elena untuk membuktikan apakah ini benar-benar nyata ataukah hanya angan-angan semata. Setelah memvalidasinya, si wanita gemetar hebat karena menyadari kalau tubuh Elena tak lagi menunjukkan gejala demam ataupun batuk. Mengetahui itu, si wanita meneteskan air mata dengan perasaan haru dan tidak menyangka sambil bertanya pada sang Tuhan, apakah putrinya sungguh sudah diselamatkan? Beralih pada Jinbai, masih di tempat yang sama, Eropa zaman medieval, Florence, di halaman Tuan. Ia bergumam, dilihat dari kondisi kota ini, harusnya ini abad ke-14. Waktu di saat Black Death bergantung pada kepercayaan dan menyingkirkan cairan merah. Dengan kata lain, pada zaman dahulu, orang menghilangkan cairan merah di tubuh adalah untuk menyembuhkan penyakit. Di abad ke-14 Eropa, Black Death merenggut 25 juta nyawa dan secara global ada 80 juta jiwa. Jika biji dari penyakitnya tidak ada di sini, apakah ia harus menjelajahi dunia? Seketika gumamnya terhenti karena Elena memanggil. God of Lake yang maha pengampun, maafkan ia karena tidak tahu etika yang benar untuk menyapa. Sesuai permintaan sebelumnya, ia sudah membawa orang sebanyak mungkin.
Jinbei yang melihat segera berbalik badan, meminta pada semua orang yang datang untuk mendekat dan tidak usah takut, karena ia akan membantu agar terbebas dari penyakit yang menyedihkan. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung melakukannya menggunakan teknik penyerapan virus. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Terlebih lagi, itu tidak dilakukan satu persatu, melainkan serentak semua orang. Sungguh jurus yang sangat menakjubkan. Tidak berselang lama, proses penyerapan berlangsung. Virus pada akhirnya berhasil diangkat. Ini tentu saja membuat semua orang menjadi riang gembira. Bagaimana tidak, mereka baru saja telah terlepas dari wabah yang mematikan dan kini bisa bernafas kembali dengan lega. Sekarang mereka saling bertegur sapa dengan masing-masing keluarga. Begitu juga dengan seorang anak memberikan pelukan hangat pada sang ibu, meminta untuk tidak menangis lagi karena ia sudah baikan. Lalu bagaimana dengan sang ibu? Apakah masih sakit? Sang ibu menjawab kalau ia tidak apa-apa dan sekarang sudah merasa lega karena tidak sakit lagi. Di sisi lain, penduduk berbeda yang berada di dekat Jinbei juga saling berbincang dengan perasaan senang, mengatakan bahwa mereka benar-benar sembuh. Mereka tidak punya demam dan juga tidak batuk lagi. Begitu juga dengan pria yang tidak mengenakan kupluk, ikut menambahkan kalau kekuatannya sudah kembali. Sungguh ini adalah sebuah keajaiban. Sedangkan orang yang berada di depannya mencoba menerka kalau Jinbei adalah tuan dari gereja cahaya. Namun ini justru membuat sang rekan yang berada di samping tampak kesal mengatakan kalau Jinbei bukanlah dewa dari gereja cahaya. Jadi tolong untuk tidak mencela God of Light yang agung yang baru saja membebaskan mereka dari virus mematikan. Tepat setelah kata-kata itu, mereka pun bersujud memberikan ucapan terima kasih pada Jinbei yang adalah Dewa Agung telah menyelamatkan mereka. Orang yang barusan mencela juga bersumpah untuk selalu menyembah Jinbei selaku God of Light. Jinbei dengan segala kerendahan hati meminta untuk berbangun sambil menyampaikan bahwa mereka mungkin saja masih bisa merasakan ketidaknyamanan. Itu semua karena penyakitnya sudah meninggalkan kerusakan di tubuh mereka. Silahkan pergi dari sini dan beristirahatlah untuk beberapa hari, sehingga itu akan membuat tubuh mereka sembuh sepenuhnya. Segeralah untuk pergi, karena masih ada banyak anak-anak di belakang yang terkena penyakit. Sejujurnya, ia tidak ingin satupun dari mereka yang bersujud, sebab yang ia inginkan hanyalah agar mereka semua terbebas dari siksaan penyakit ini. Mendengar ucapan itu, seorang wanita paruh baya menitiskan air mata sebagai bentuk rasa keterharuan, sehingga ia berkata, "Oh Tuhan, Jinbei sangat peduli pada mereka semua. Lantas, bagaimana cara ia menyembah kebaikan dan kehebatan Jinbei?" Sebelum pertanyaan itu terjawab, Elena menyela melambaikan tangan sambil menyampaikan pada semua orang untuk tidak mengganggu usaha dewa dalam mengusir penyakit penduduk. Teruntuk siapa saja yang sudah sembuh, ikuti ia ke seberang jembatan Sungai Arno. Mari bersama-sama menyebarkan pengampunan dewa ke seluruh Florence. Tepat setelah penyampaian itu, semua penduduk tersentak karena dikagetkan oleh kedatangan beberapa orang yang diperlengkapi dengan pedang. Kini suasana seketika berubah. Kegembiraan yang sebelumnya mereka rasakan kini menjadi sebuah kepanikan. Mereka seolah dihantui dengan rasa takut yang luar biasa karena yang mereka lihat bukanlah orang asing, melainkan adalah pasukan gereja. Mengetahui itu, mereka pun segera pergi untuk meninggalkan tempat ini. Sedangkan pasukan gereja perlahan mendekat mengatakan, barusan seseorang melaporkan bahwa ada yang mengaku sebagai dewa dan menyebarkan kepercayaan di sini. Teruntuk orang yang tidak ada hubungannya, cepatlah untuk pergi. Setelah bertemu dengan Jinbei, mereka pun menanyakannya, apakah Jinbei orangnya dan yang mengaku sebagai The God of Light. Sebelum pertanyaan terjawab, si pria tampak tidak ingin berbasa-basi sehingga langsung menarik pedang untuk menyerang sambil memaki bahwa penyakit yang penduduk terima adalah hukuman ilahi. Lalu bagaimana mungkin ada dewa wabah
benar-benar penista yang tidak berakal. Chinbai bukannya takut, ia justru tersenyum sambil berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan baginya. Tampak ia mempunyai sebuah rencana dan tanpa pikir panjang, ia langsung melakukannya. Ketika serangan itu datang, terlihat ia hanya berdiam dan bahkan malah membiarkan diri tertusuk oleh mata pedang sambil berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa. Sedangkan kapten pasukan gereja mulai mengangkat pedang, pertanda sebagai kemenangan sembari berkata kalau penistanya sudah hilang. Kenapa kalian para pendosa tidak bertaubat atas kesalahan yang dilakukan? Dan bagaimana bisa kalian ditipu oleh penista? Inilah kenapa kalian menderita dari penyakit. Segeralah untuk bersujud dan mengakulah. Tiba-tiba salah satu dari bawahan menunjukkan ekspresi terheran sekaligus menyampaikan pada sang kapten bahwa Jinbai tidak terluka. Ini tentu saja mengejutkan dan membingungkan mereka semua. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Di sisi Elena, ia benar-benar marah ketika melihat tingkah laku para pasukan gereja mencoba mencelakai Jinbai sehingga ia berniat untuk menghentikan menggunakan sebiji batu yang berada di tangan. Namun sebelum berhasil mendaratkan, Jinbai menahan, meminta untuk berhenti sebab ia tidak terluka sama sekali. Elena pun mengikuti perintah itu, tetapi ia tampak masih belum bisa menerimanya dan berkata, ia mengerti, God of Lake yang hebat pasti tidak akan terluka karena pedang itu. Tapi bukankah pasukan gereja sudah berani menyerang? Karena itu, Jinbai harus menghukum kesatria yang tidak berakal dari gereja cahaya ini. Berikanlah hukuman ilahi. Ancaman itu tentu saja membuat para pasukan gereja mulai khawatir dan kini mereka tak lagi berani bersikap jumawa. Namun Jinbai ternyata tidak melakukannya dan malah menolaknya, mengatakan kalau Elena sudah salah. Bukankah barusan Elena melihat kalau orang-orang gereja tidak bisa melukainya dan ia tidak akan mendendam atau menghukumnya? Tidak peduli berapa kali mereka menusuknya hari ini, yang pasti ia akan membebaskan para penduduk dari penderitaan penyakit ini. Para penduduk yang mendengar langsung bersorak, mengangkat tangan sambil memberikan pujian bahwa Jinbai adalah dewa yang sesungguhnya, dewa yang pengampun. Oh dewa, God of Lake, mereka bersumpah untuk menjadi pengikut selamanya. Sontak ini benar-benar membuat para pasukan gereja cahaya terheran dan bingung. Tindakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Sekian video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video menarik lainnya. See you next video.